Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisarah Yaska dengan NIM 22349038 dari Prodi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Hidrosfer dan Atmosfer, yaitu menganalisis penyebab dan dampak dari cuaca ekstrim. Apa itu cuaca ekstrim? Cuaca ekstrim merupakan suatu kondisi cuaca atau iklim yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu, yang tidak biasa dan juga sangat jarang terjadi. Khususnya, fenomena cuaca atau iklim mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Nilai batasan cuaca ekstrim adalah curah hujan terukur 150 mm per 24 jam, angin kencang 25 knot, suhu udara 3 derajat, dan jarak pandang yang kabur. Cuaca ekstrim bisa terjadi karena pemanasan global. Contoh cuaca ekstrim yaitu musim kemarau berkepanjangan dan hujan lebat yang sering terjadi. Perbedaan kondisi cuaca antara daratan dan lautan. Daratan lebih optimal dalam proses pemanasan atmosfer di dekat permukaan bumi, karena permukaan daratan cenderung beragam atau tidak homogen. Maka proses pengangkatan massa udara akan terjadi pada area yang lebih sempit dibanding lautan. Kondisi ini menyebabkan energi panas laten. Hasil penguapan akan cenderung terkonsentrasi pada area yang lebih sempit juga, sehingga akan terbentuk petir dan angin kencang dan aliran yang lebih hebat yang di atasnya lautan dengan tingkat penguapan yang sama. Hal ini selalu selaras dengan hasil beberapa penelitian, yaitu salah satunya dari Muwafiq 2021 yang menyatakan bahwa proses pembentukan awan hujan dan disembari petir lebih sering terjadi pada wilayah daratan dibanding lautan. Analisis mengenai perbedaan kondisi cuaca antara daratan dan lautan. Angin ini memiliki peran membawa uap air hasil penguapan tadi bertemu dengan sekumpulan partikel inti kondensasi. Semakin banyak uap air yang terbawa oleh angin dan terkumpul oleh satu area, maka awan yang terbentuk juga akan semakin besar. Daerah terkumpulnya massa uap air yang akhirnya menjadi awan ini biasanya dengan istilah konvergensi angin. Angin darat laut ini menyebabkan pada hujan yang bervariasi terhadap waktu dalam satu hari. Contohnya di pesisir barat Sumatera, di mana awan hujan yang biasanya terbentuk pada pagi menjelang siang hari di pesisir, kemudian akan bergerak memasuki daerah daratan dan akan mencapai puncaknya pada sore hari. Sementara itu, pada malam hari awan akan lebih sering terbentuk di wilayah pesisir. Kemudian bergerak menuju lautan dan mencapai puncaknya pada dini hari. Kondisi puncak atau kondisi yang paling optimal dalam pembentukan awan hujan akibat angin darat laut ini terjadi pada sore dan dini hari, karena pada kedua waktu tersebut terjadi proses transisi angin darat menjadi angin laut dan begitu pun sebaliknya. Proses transisi ini menyebabkan terbentuknya daerah konvergensi. Jadi, kerentanan mana yang lebih tinggi antara petani atau nelayan akibat cuaca ekstrim? Ya, lebih ke petani. Semakin banyak inti kondensasi di atmosfer, maka proses perubahan uap air menjadi awan akan semakin mudah terjadi. Inti kondensasi konsentrasinya lebih banyak berada di atas daratan dibandingkan di lautan. Ada 3 faktor pendukung pembentukan awan hujan. Faktor penguapan sebagai mekanisme suplai uap air ke atmosfer dan inti kondensasi yang menunjukkan bahwa awan hujan yang energi relatif lebih mudah terbentuk di atas daratan. Kemudian dari faktor angin, bahwa waktu paling perlu diwaspadai adalah ketika sore hari untuk wilayah daratan dan dini hari untuk wilayah lepas pantai. Maka dapat disimpulkan jika tanpa pemahaman yang baik terkait mitigasi dampak kerentanan cuaca ekstrim, potensi petani lebih rentan terhadap cuaca ekstrim, terutama pada sambaran petir.
Namun, hal ini tidak berarti profesi nelayan tidak berpotensi terdampaknya cuaca ekstrim. Tetap waspada dampak perubahan cuaca apapun profesi Anda. Berbicara tentang waspada, bagaimana prospek cuaca permukaan ke depan agar kita bisa sama-sama mewaspadai potensi dampak dari perubahan cuaca. Itulah yang dapat saya paparkan tentang penyebab dan dampak dari cuaca ekstrim. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.